Selamat pagi para mahasiswa Universitas Terbuka yang terhormat, yang berbahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran keterampilan menulis. Namun sebelumnya mari kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, para mahasiswa yang kami banggakan, perkenalkan saya Priyanto, tutor Anda dalam keterampilan menulis pada semester ini. Nah, sebelum banyak kita berbicara tentang keterampilan menulis, nanti banyak hal pula yang perlu diketahui dan diingat kembali oleh mahasiswa, khususnya dalam mempelajari bagaimana proses mempelajari atau belajar di UT secara keseluruhan. Nah, ini diingatkan kembali, jangan sampai nanti tidak perlu lupa atau lalai dari apa yang harus semestinya dilakukan oleh para mahasiswa. Pertama, belajar di UT itu belajar dengan sistem jarak jauh. Artinya dalam keadaan online, maka mahasiswa dan tutor atau dosen bertempat yang berjauhan dan bisa bertatap muka menggunakan Zoom atau kontribusi dalam pertemuan menggunakan WA dan lain-lain. Namun pada saat tertentu memang bisa dilakukan dengan sistem offline atau luring atau bertatap muka. Nah, untuk kali ini kita masih menggunakan online karena kita dalam keadaan pandemi. Nah, ada 16 jam pertemuan yang gunakan di dalam 8 kali pertemuan yang nanti harus secara efektif Anda gunakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya supaya bisa mengikuti pelajaran ini tepat waktu. Di UT, mahasiswa diharapkan untuk belajar mandiri, artinya tidak tergantung pada pengajar saja atau tutor saja dalam melakukan pembelajaran. Tapi mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Pengertian belajar mandiri itu sendiri, mahasiswa untuk dapat belajar memprakarsai dirinya sendiri, menginisiatif dirinya sendiri untuk dapat belajar baik secara kelompok maupun mandiri secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk dapat mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga bisa belajar tepat waktu. Nah, belajar mandiri sendiri, mahasiswa diharapkan memiliki prakarsa inisiatif belajarnya itu yang menginisiasi belajar secara mandiri sehingga nanti strategi belajarnya bisa secara efektif. Nah, strategi belajar mandiri itu ada yang perlu dicermati adalah Anda perlu memahami bagaimana administrasi publik dan cara belajar di Universitas Terbuka. Untuk administrasi akademik, Anda bisa mengunjungi laman-laman ini di laman UT, www.ut.ac.id, dan di laman UPBJJ, dan juga di fakultas yang Anda miliki masing-masing. Nah, informasi umum yang disampaikan bahwa ada informasi umum tentang UPBJJ, website, jadwal registrasi, tutorial, ujian, lalu pemesanan bahan, dan lain-lain. Begitu juga informasi layanan akademik tentang nilai, kemajuan akademik, alih kredit, dan lain-lain. Termasuk informasi khusus pindah UPBJJ, misalnya Anda mau menumpang ujian di tempat lain, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya. Fasilitas registrasi juga bisa Anda cermati di sana, khususnya tentang registrasi mata kuliah di UPBJJ dan registrasi mata kuliah secara online. Belajar mandiri sendiri itu layanan tutorialnya dengan tatap muka dan online, lalu layanan mandiri online, lalu juga forum komunikasi secara online, toko buku online juga ada di sana di Swaka UT, sumber pembelajaran terbuka yang bisa Anda cermati banyak hal yang Anda temukan literasi Anda melalui Swaka UT, begitu juga dengan sistem ujian secara online. Nah, cara belajar modul, Anda perlu mempelajari dan tinjauan mata kuliah secara umum supaya nanti tahu apa yang mau dicapai dalam perkuliahan itu. Lalu membaca sepintas dengan menandai bagian-bagian yang penting dengan membuat catatan rangkuman, lalu kemudian memberi tanda pada konsep bagian yang penting, dan menyaksikan bahan ajar non-cetak atau online, lalu kemudian mengerjakan latihan dalam kegiatan kita nanti ada pelatihan TTM ketiga kali di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh untuk tidak Anda lewatkan karena ini berkontribusi terhadap nilai nantinya.
untuk mengetahui kemajuan belajar Anda dan juga memanfaatkan kegiatan tutorial pada setiap pertemuan untuk bertanya jawab bagi yang belum diketahui. Aktivitas diskusi juga sangat penting supaya nanti Anda bisa memahami banyak hal dari diskusi itu. Tips sukses menghadapi ujian ketika nanti Anda ujian, karena ujian ini menjadi sangat penting, seberapa besar pun nilai yang disampaikan oleh tutor atau dosen ketika di UAS-nya Anda tidak menyelesaikan atau kurang dari 30%, maka tidak berkontribusi terhadap perkuliahan yang Anda ikuti. Oleh karena itu minimal 30% jawaban harus terjawab dengan benar. Siapkan alat tulis, siapkan dokumen persyaratan, baik itu KTP, KTM, dan sejenisnya. Lalu kemudian mengetahui lokasi 1 hari sebelum Anda ujian. Datang ke tempat ujian 30 menit sebelum dimulai agar tidak tergopoh-gopoh. Jangan mencoba menyontek, apalagi Anda membuat joki, maka semua perkuliahan Anda pada semester itu akan kemudian dibatalkan. Cermati dengan teliti dalam mengisi LJU, tanda tangan pada bagian LJU dan juga pada bagian tanda tangan di panitia, dan tak lupa berdoa tentunya dalam mengerjakan soal ini supaya nanti dimudahkan oleh Tuhan dalam mengerjakan soal-soal, dan belajarlah sebelum ujian. Nah, ini menjadi hal yang juga sangat penting. Cara mengelola waktu dalam belajar supaya Anda juga bisa tahu, buatlah jadwal sesuai dengan diri Anda. Jadi Anda harus bisa memanage waktu yang Anda miliki, disiplin dengan jadwal yang Anda buat itu, lalu mengelola waktu secara efektif. Tentukan deadline dalam membuat target belajar Anda, artian capaiannya Anda buat sedemikian rupa supaya nanti Anda mengetahui tanggal-tanggal penting dalam kalender akademik, juga harus Anda tahu supaya nanti Anda tidak terlewatkan. Waspada terhadap pemburusan waktu supaya nanti tidak banyak terbuang. Lalu kemudian fleksibel dalam belajar, mampu belajar di mana saja Anda belajar, karena UT pada prinsipnya bisa belajar di mana saja. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia ada 6 modul yang harus Anda cermati, dan nanti pada bagian akhir ketika 6 modul ini sudah dipelajari, maka Anda akan tahu apa sebenarnya menulis dan proses menulis itu, lalu menyusun paragraf yang efektif, lalu bagaimana mengetahui ciri-ciri paragraf itu, lalu kemudian seluk-beluk surat dan jenis-jenis surat nanti akan Anda pelajari. Begitu pula nanti berlatih membuat paragraf sehingga yang efektif dari 5 paragraf yang ada, baik eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi maupun narasi. Sehingga pada akhir pertemuan diharapkan Anda mengetahui bagaimana menjadi guru dan Anda dapat menulis yang nanti akan Anda sharekan, Anda tuangkan kepada pembelajaran Anda dengan siswa-siswa Anda di sekolah Anda tentang keterampilan menulis. Lalu hakikat menulis sebenarnya siapapun bisa menulis. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya tidak bisa menulis karena mungkin yang bersangkutan tidak mau nulis. Lalu sebenarnya menulis itu bukan bakat yang menentukan orang itu terampil menulis, tetapi minat, antusias, dan kesanggupan Anda untuk berlatih terus-menerus. Nah, maka Anda akan terampil menjadi seorang penulis. Inilah hal-hal awal yang dapat saya sampaikan mengawali pertemuan kita pada pertemuan ini, dan jangan lupa Anda tetap belajar terus mengikuti kegiatan ini sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran menulis ini dan pada saatnya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya.